sini ya, tanya jawab atau sharing-sharing antara wali murid dan juga ibu guru tentang pengasuhan anak usia dini ini. Perkenalkan, saya Tutis Arafa dengan Bu Manda sebagai wali murid ya Bu Manda, orang tua nih. Anaknya usia berapa Bu Manda? 3 tahun. 3 tahun. Sudah sekolah di PAUD? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya dengan Bu Putri sebagai ibu guru ya Bu Putri ya. Iya, salam kenal ya Bu Putri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan atau kita sharingkan mungkin dengan Bu Manda terlebih dahulu sebagai wali murid nih. Kalau boleh tahu anaknya siapa namanya Bu? Adam. Namanya sama seperti Nabi ya Bu Manda ya, ada ya, berarti mengambil dari keislamannya gitu. Ya, terima kasih Bu Manda. Ini yang ingin saya tanyakan terkait hal pengasuhan Bu Manda. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan dan kita sharingkan bersama, jadi nggak keberatan ya Bu Manda ya. Yang pertama yaitu menurut Anda sebagai orang tua nih, apa sih tujuan dari pengasuhan itu? Mendidik anak, membina dan merawat anak hingga bertumbuh kembang dengan baik secara optimal. Oh, jadi pengasuhan itu tidak jauh berbeda dengan tahap tumbuh kembang anak-anak usia dini khususnya ya Bu Manda ya. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu nilai yang bagaimana sih menurut Bu Manda untuk pengasuhan anak usia dini itu? Nilai yang baik untuk mengasuh anak usia dini itu penuh dengan kasih sayang, penghargaan, dan tanggung jawab dengan baik. Oh, jadi emang ini dipraktekkan sama si Adam ya Bu Manda? Iya. Jadi pasti dikasih penghargaan gitu. Iya. Itu tujuannya untuk apa sih kok harus dikasih penghargaan? Maksudnya nilai yang baik itu ya? Sebagai reward aja, Ya. biar anak itu terpicu Iya, Bu Manda terpicu. ya. Jadi lebih semangat lagi mungkin ya. iya. Perlu sekali berarti reward atau penghargaan itu ya Iya. kamu untuk anak usia dini. Selanjutnya Bu Manda, bagaimana sikap dan tata cara Bu Manda dalam mengasuh anak, terutama si Adam dalam setiap hariannya di rumah atau di luar rumah? Sebagai orang tua itu harus menunjukkan sikap atau contoh dengan baik terhadap anak, terus memicu emosional anak, dan apresiasi dan pujian pada anak. Jadi tidak jauh dari nilai-nilai tadi yang dikatakan oleh Bu Manda ya. Jadi dalam sikap atau tata cara Bu Manda dalam mengasuh anak itu sangat-sangat sesuai lah dengan zamannya ya, dikasih reward, dikasih penghargaan, dan emosinya harus terkontrol gitu ya Bu Manda ya. Jadi tidak mudah tantrum atau tidak mudah marah gitu ya. Iya, siap. Selanjutnya yaitu yang ingin saya tanyakan, siapa saja yang Bu Manda libatkan dalam mengasuh si Adam? Keluarga sih, lebih ke Keluarga inti ya? Iya. Bu Manda ya. Iya. Terus apabila nih, misalkan Bu Manda satu rumah ada kakek nenek apa tidak? Ada. Oh, jadi semua anggota keluarga itu terlibat ya? Oke. Yang selanjutnya yaitu mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir, tapi nanti bisa kita sharing-sharing lagi yang lain ya Bu Manda. Ini tantangan apa sih yang Bu Manda rasakan dalam mengasuh si Adam, terutama di rumah dan juga di luar rumah saat berkumpul dengan temannya, saat berkumpul dengan saudara-saudaranya? Mungkin tantangan apa yang Anda rasakan atau alami? Mulai tantangan finansial, perilaku anak, hingga penyesuaian diri anak aja. Jadi finansial itu menjadi faktor utama. Iya. Ekonomi Bu Manda. Kenapa kok bisa itu menjadi tantangan yang utama bagi Bu Manda? Ya, sekarang kan eranya era digital, jadi anak itu mengikuti yang zamannya yang sekarang. Belum tentu nanti orang tua itu pasti kebutuhan atau finansialnya sama ya Bu Manda ya. Oke. Terus untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi apa Bu Manda yang Bu Manda lakukan biar si anak ini tetap mengikuti pengasuhan seperti hal layaknya teman-teman yang lain? Ya, solusinya bagaimana? Mungkin ada trik-trik khusus dari Bu Manda? triknya ya seperti anak yang lain aja.
ya kalau Diberikan misal- pengertian ya, ya, Bu Manda ya. diberikan pengertian. Jadi anak lebih konsisten ya sama Bu Manda, sama dirinya sendiri ya. Banyak sekali sebenarnya Bu Manda ya Iya. dalam mengasuh anak ya, terutama di rumah ya. Kalau boleh tahu Adamnya anak yang pertama apa anak yang keberapa Bu Manda? Anak yang pertama. Yang pertama baru satu. Iya, baru satu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Manda atas sharing-sharingnya. Mungkin nanti kita bisa sharing bersama lagi ya, karena masih ada Bu Putri ini yang sebagai guru di PAUD ya, kelompok bermain terutama. Ya terima kasih Bu Putri untuk waktunya. Mungkin kita juga akan sharing sama dengan Bu Manda. Mungkin yang akan saya sharingkan yang pertama mungkin apa saja sih tujuan yang ideal dari pengasuhan anak usia dini? Ya, yang jelas untuk tujuan mengembangkan kemandirian, kedisiplinan dan kejujuran. Jadi pendidikan karakter anak terutama ya Bu Putri ya. Nyambung nggak sama aspek perkembangan anak tentunya ya? Iya. Jadi setiap bidang atau setiap aspek itu larinya ke pendidikan karakter anak. Jadi ke kemandirian terutama ya Bu Putri ya. Yang kedua yaitu apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam mencapai tujuan pengasuhan anak usia dini? Miskomunikasi dengan wali murid dan juga susahnya atau sulitnya dengan anak. Jadi mungkin ini ya, miskomunikasinya dengan wali murid mungkin karena salah informasi atau mungkin ada hal lain Bu Putri, mungkin karena wali murid yang seperti apa gitu, ada gitu ya. Sabar ya Bu, kalau ada wali murid yang cerewet itu sudah pasti ada. Jadi miskomunikasi dengan wali murid terutama ya, dan juga sulitnya anak mungkin untuk apa ya, sesuai yang kita arahkan gitu ya, karena anak usia dini itu unik ya Bu Putri ya. Mungkin pertanyaannya selanjutnya yaitu apakah ada hal lain yang ingin Bu Putri sampaikan terkait tujuan pengasuhan anak usia dini? Penting komunikasi dengan wali murid sih. Itu yang utama ya. Jadi kita nyambung dengan tantangan yang dihadapi, berarti keluhan yang dihadapi oleh Bu Putri itu miskomunikasi dengan wali murid. Jadi komunikasi yang intens lagi dengan wali murid ini. Jadi faktor utama kayak wali murid ini ya. Aduh Ibu wali murid, ya Ibu wali murid ya, harus stay tune nih sama sekolahnya ya. Mungkin pertanyaan yang berikutnya Bu Putri, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari pengasuhan anak usia dini? Faktor internal, faktor orang tua, lingkungan yang saling Mendukung ya. Jadi pasti. faktor internal itu terutama ya Bu Putri ya, ada yang di tingkat utama. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bu Putri, bagaimana perkembangan zaman mempengaruhi tujuan pengasuhan anak usia dini? Secara lokal dan juga modern, karena zaman digital dan lokal harus tetap dilestarikan. Jadi harus imbang berarti ya antara budaya lokal dan juga modern, karena saat ini memang digitalisasi itu perlu ya. Seru juga ya kita ngobrol sharing dengan ibu guru dan juga orang tua ini dari Adam ya Bu Manda ya. Mungkin nanti di lain waktu boleh saya gabung lagi, boleh kita sharing-sharing lagi ya. Mungkin dari sharing kita hari ini ada clue tersendiri dari Bu Manda atau Bu Putri untuk pengasuhan anak usia dini? Tidak ada ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi hanya gini ya, kalau saya boleh tangkap dari sharing-sharing ini, terutama dalam hal pengasuhan itu tidak lepas dari orang tua atau keluarga. Jadi tantangan atau yang dihadapi dari sekolah itu bermuaranya pastinya dengan keluarga ya, karena miskomunikasi dengan orang tua tadi. Mungkin itu saja sharing hari ini yang kita sampaikan. Saya juga berterima kasih atas waktu jenengan berdua yang sudah memberikan waktunya dan juga tenaga dan juga sharing pikirannya dengan saya yang saat ini memang podcastnya saya pakai untuk melengkapi tugas mata kuliah saya di mata kuliah pengasuhan, khususnya untuk menempuh magister pendidikan anak usia dini. Terima kasih Bu Manda